lagi bersama Soma Channel. Channel paling menarik yang wajib kalian tonton. Jadi buat kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, silahkan berlangganan dengan cara klik subscribe supaya kalian semua dapat pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa klik suka jika suka pada video ini. Dan jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke sosial media kalian semua. Kali ini Soma Channel akan membahas video tentang Karomah Sunan Kudus. Untuk itu pantengin terus video ini sampai selesai. Nama kecilnya Jafar Shadiq. Ia putra pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah, adik Sunan Bonang. Anak Sunan Ageng adalah putra dari Sunan Ngudung. Disebutkan bahwa Sunan Ngudung adalah salah seorang putra sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung, adalah panglima perang Kesultanan Demak Bintoro, dan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak. Dan dalam masa pemerintahan Sunan Prawoto dia menjadi penasihat bagi Arya Penangsang. Selain sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak, Sunan Kudus juga menjabat sebagai hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang untuk mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Banyak sekali karomah dari Sunan Kudus, untuk itu tonton sampai selesai video ini. Yang pertama, menghilangkan wabah penyakit. Sewaktu berada di Mekah beliau menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di sana ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar. Jumlahnya, sudah banyak orang mencoba tapi tidak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Jafar Shadiq menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambutnya dengan sinis. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Jafar Shadiq singkat. "Kalau hanya doa kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," kata Jafar Shadiq. Sungguh bernaik Tuan mengatakan demikian," kata amir itu dengan nada berat. "Apa kekurangan mereka? Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Jafar Shadiq dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah." Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa atas jawaban itu. Jafar Shadiq lalu dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus Jafar Shadiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang amir. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Jafar Shadiq. Tapi Jafar Shadiq menolaknya, dia hanya ingin minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Itulah salah satu karomah dari Sunan Kudus. Karomah Sunan Kudus yang kedua, punya rompi yang bisa mengeluarkan tikus. Waktu beliau menjadi senopati kerajaan Demak, wilayah kerajaan semakin meluas hingga ke Madura dan wilayah barat sampai Cirebon. Keahlian strategi perang Beluai ditambah dengan kesaktian Beluai yang tinggi membuat beliau menjadi senopati yang disegani. Beliau memiliki semacam rompi bodong yang dipakai jika sedang berperang. Dan dari baju rompi tersebut keluar banyak tikus yang ikut membantu perang melawan pasukan Majapahit. Tikus-tikus itu sangat kuat dan sakti. Jika dipukul atau ditikam,
Bukan malah mati, tetapi malah menjadi besar dan semakin ganas menyerang musuh. Hal ini membuat pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Sunan Kudus juga memiliki sebuah peti yang kalau dibuka akan mengeluarkan berjuta-juta lebah. Ketika perang, banyak pasukan Majapahit yang mati karena sengatan lebah tersebut. Ini pernah terjadi ketika beliau perang melawan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Terung. Akhirnya Adipati Terung menyerah kalah kepada Jafar Shodiq. Karomah Sunan Kudus yang ketiga menaklukkan Ki Ageng Kedu yang sombong. Kisah Ki Ageng Kedu ini mirip dengan kisah Brahmana dari India yang menantang Sunan Bonang. Dan hampir persis dengan kisah Begawan Minto Semeru menantang Sunan Giri. Mendengar ketenaran Sunan Kudus, Ki Ageng Kedu merasa tersingi. Ki Ageng Kedu tidak senang dengan ketenaran Sunan Kudus karena agama yang dipeluknya berbeda. Perasaan seperti itu sebenarnya biasa, yang juga dapat terjadi pada siapapun. Oleh karena itu Ki Ageng Kedu berniat untuk mengadu kesaktian dengan Sunan Kudus. Untuk membuktikan siapa sebenarnya yang lebih pantas menjadi orang nomor satu di daerah itu. Sebagai wali yang menjadi pemuka agama baru, Sunan Kudus lebih dipuja oleh masyarakat luas dibanding Ki Ageng Kedu. Untuk melaksanakan niatnya itu, Ki Ageng Kedu berangkat ke Kudus dengan mengendarai tampah, yaitu nampan yang dibuat dari anyaman bambu yang diberi bingkai dengan bambu pula. Dengan tampah itu Ki Ageng Kedu dapat terbang sehingga perjalanan menuju Kudus dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Setibanya di kota Kudus, dengan tampah itu Ki Ageng Kedu terbang melayang-layang di atas tempat tinggal Sunan Kudus. Karena itu maka banyak masyarakat Kudus yang menyaksikan peristiwa itu. Karena tersinggung, Sunan Kudus memerintahkan Ki Ageng Kedu untuk turun sampai beberapa kali. Akan tetapi Ki Ageng Kedu tidak peduli terhadap Sunan Kudus. Sehingga Sunan Kudus marah dan menuding ke arah Ki Ageng Kedu. Seketika itu juga Ki Ageng Kedu tiba-tiba seperti kehilangan daya dan terjatuh di comberan. Dengan kejadian ini Ki Ageng Kedu merasa kalah dengan kesaktian Sunan Kudus dan tidak ingin mengganggu lagi. Demikianlah karomah dari Wali Allah Sunan Kudus yang bisa kita ambil hikmahnya. Karomah Sunan Kudus ini kami buat dari berbagai sumber, untuk kebenaran hanya Allah yang tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jika kalian rasa video ini bermanfaat silahkan bagikan dan klik suka dan komentar.